Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Bisilgers dan Eliando Reinders ambil sumpah WNI di Belanda. Cina dilanda konflik internal, timnas Indonesia full senyum. Pemain yang bakal tersingkir jika Jairo Ridowo dinaturalisasi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cina dilanda konflik internal, timnas Indonesia full senyum. Kabar menarik datang dari timnas Cina yang dilanda konflik internal jelang melawan timnas Indonesia dan Australia, yakni dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui skuad Garuda akan melawan timnas Bahrain dan Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024. Laga melawan Bahrain akan dilakoni timnas Indonesia lebih dulu, tepatnya pada 10 Oktober 2024. Lalu, timnas Indonesia akan melawan Cina selang 5 hari kemudian. Tepatnya pertandingan itu akan digelar di Qingdao Yacht Football Stadium Qingdao, Cina pada 15 Oktober 2024. Jelang laga ini, timnas Cina dikabarkan sedang dilanda konflik internal. Menurut laporan Sohu, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic berselisih dengan asistennya Zheng Ji. Dugaan perselisihan itu terjadi setelah timnas Cina menelan kekalahan beruntun dari Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2. Berdasarkan laporan dari Sohu, kedua pelatih ini terlihat silang pendapat saat pertandingan melawan Arab Saudi pada Selasa 10 September. Pada pertandingan itu, pelatih Branko Ivankovic dilaporkan enggan menerima saran dari Zheng Ji. Akibatnya, Zheng Ji murka. Dikabarkan insiden ini pun membuat hubungan antara kedua pelatih itu retak. Pelatih Ivankovic menerima saran dari asistennya Zheng Ji untuk menggantikan Behram Abdueli selama pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 10. Tapi dia menolak. Kemudian Zheng Ji tertangkap kamera sedang memukul tembok dan marah-marah. Tulis laporan Sohu dikutip dari Best 11. Selain berselisih pendapat dengan Zheng Ji, pelatih Branko Ivankovic juga dikabarkan tak disukai oleh para pemain timnas Cina. Sejumlah pemain dilaporkan mempertanyakan keputusan taktis dari pelatih asal Kroasia itu. Jika dugaan itu benar, Sintayong tentu diuntungkan untuk lebih fokus mematahkan skuad Garuda dan memanfaatkan konflik dari sang lawan. Pemain yang bakal tersingkir jika Jairo Ridowo dinaturalisasi. Pertama, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya memang masih menjadi langganan dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Namun kini ia lebih sering hanya menjadi ban serep untuk pemain-pemain keturunan. Bahkan sepanjang tahun 2024 ini, menit bermain Ricky Kambuaya tidak pernah lebih dari 20 menit. Dan kebanyakan bermain dari bangku cadangan. Meski posisinya dengan Jairo Ridowo cukup berbeda karena Ricky Kambuaya bermain sebagai gelandang sentral, namanya bisa digusur demi memberi tempat untuk Jairo. Kedua, Wahyu Prastio. Posisi asli Jairo Ridowo memang seorang gelandang bertahan, tapi ia juga bisa bermain sebagai bek tengah, bahkan bek kiri. Kondisi ini bisa membuat Wahyu Prastio sebagai pemain belakang terancam. Terlebih, Wahyu juga tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia karena lebih banyak menjadi cadangan. Belum lagi adanya Bisilgers yang sudah pasti bakal menjadi WNI. Ketiga, Pratama Arhan. Posisi Arhan mungkin tidak sama dengan Ridowo.
Tapi pemain Suwon FC ini bisa ditumbalkan demi mendapatkan susunan pemain ideal di lini belakang dengan memasukkan Jairo sebagai penggantinya. Apalagi Arhan mulai semakin tersingkirkan di pos bek kiri usai hadirnya Calvin Verdong. Masih ada nama Sein Patinama dan Nathan Juan yang bisa bermain di posisi tersebut. Menkumham mengkonfirmasi Miss Hilgers dan Eliano sumpah WNI di Belanda. Dua pegawai anyar Garuda yakni Hilgers dan Eliano Reinders resmi mengambil sumpah warga negara Indonesia di Belanda. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Akdas. Rencananya, pada awal pekan depan yakni pada Senin 23 September 2024 atau Selasa 24 September, Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Belanda. Hal itu terjadi karena keduanya tengah memperkuat klub masing-masing di Belanda. Diketahui Miss Hilgers saat ini bermain di LC20, sementara Eliano Reinders dia bermain di PEC Zwolle. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung tim nasional Indonesia, Supratman Andi Aktas akan langsung mengirimkan Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU yakni Cahyo Rahadian Muzar ke Belanda. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses pengambilan sumpah WNI. Menkumham pun berharap kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders dapat membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk laga melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia kemungkinan besar sudah dapat diperkuat oleh Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kabarnya batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina ditutup pada Selasa 24 September 2024. Miss Hilgers dan Eliano Reinders berpotensi mengikuti jejak Calvin Verdong. Saat itu, Calvin Verdong sendiri menyelesaikan proses pengambilan sumpah WNI hingga perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI hanya dalam waktu 1 hari. Miss Hilgers sendiri mengisyaratkan begitu antusias menunggu momen membela timnas Indonesia, khususnya saat melawan Cina dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelebih bek 121 miliar ini sudah sempat berjumpa dengan calon rekan-rekannya di timnas Indonesia, yakni kala menjelang duel melawan Australia kemarin. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda US, Miss Hilgers pun optimis level timnas Indonesia akan semakin meningkat.